Oke. Jadi terkait CV dan lain-lain nih Bel, apa hal general yang masih pengen kamu diskusiin, yang kamu nggak tahu, bingung atau kok ada yang bilang gini tapi ada yang bilang gini gitu, apa tuh? Hmm, Gini Pak, kan saya udah ngirimin CV ke Bapak ya. Mm, mm. Eee, Menurut Bapak itu CV saya udah lengkap atau masih ada yang kurang lengkap atau bagaimana ya Pak? Soalnya juga, kalau menurut saya sih sudah lengkap gitu. Kan kalau kayak hobi gitu, itu kan udah apa ya, nggak usah dimasukin ke CV juga kan. Betul, betul. Heeh, makanya, Opsional. saya minta review Bapak gitu. Maksudnya gimana ya Pak, apa CV saya udah bagus atau belum ya gitu? Nah, terkait dengan isinya CV sendiri, per bagian CV, ada yang kamu bingung nggak waktu nulis gitu? Kamu udah paham belum Ada cara Pak. nulis bagian summary, pengalaman kerja dan lain. Nah, bagian apa yang kamu belum yakin gitu? Ini sih Pak, jadi tuh di CV saya kan saya ada inian untuk kayak saya itu terbuka untuk di bidang apa-apanya tuh di Mm, awalnya tuh, mm, di bawah mm, nama itu. Nah mm. dari situ sih apa menurut Bapak itu dimasukin atau nggak usah ya Pak? Jadi kayak gini, itu sebenarnya opsional, itu bukan hal yang vital sih sebenarnya ada di CV. Mhm, Kelebihannya adalah pada saat kamu memasukkan bidang peminatan gitu ya, itu mhm, artinya ya berarti kamu memang pertama itu ya memang fokus kamu ke arah sana gitu ya. Jadi kayak mhm, tapi ini kayak informasi tambahan aja sebenarnya hal minat ini bisa kamu tulis di lamaran kerjanya gitu. Itu. mhm, Yang kedua adalah bisa jadi reminder kamu kalau misalnya nih kamu minat di bidang apa dan itu relevan sama info yang ada di bawahnya gitu loh Bel. Ya kan gitu. Tapi kekurangannya nanti adalah kalau CV kamu dipakai ngelamar untuk di luar bidang minat kamu gitu. Saya minat di bidang mhm, A B C, nggak sengaja CV-mu entah nggak sempat atau nggak sengaja kamu kirim untuk posisi yang lain gitu. Dan orang mhm, rekruternya gitu dia detail kayak lah kamu minatnya A B C ngapain ngelamar ke D gitu, iseng-iseng apa gimana gitu. Gitu maksudku Bel gitu. Jadi opsional. Jadi boleh nggak kamu nyantumin itu? Boleh nggak? Boleh gitu. Itu bukan 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 yang kayak bermasalah banget sih Bel gitu. Boleh ya, jadi kayak dihapus nggak apa-apa, ada juga boleh gitu. Tapi tadi gitu. difokus sama penggunaannya ya, kalau peminatan itu ya gitu. Gitu. Oke baik Pak, baik. Terus yang lain kayak nulis pengalaman kerja dan Terus lain-lain gitu. Ada yang heeh, kamu pengen tanyain nggak? kalau untuk pengalaman kerja saya kan pengalaman kerjanya baru magang aja Pak. Mm-mm. Kamu lulusan Saya baru tuh ya? belum iya saya lulusan baru. Oke. Terus terus. Itu nggak apa-apa kalau maksudnya kalau pengalaman kerjanya magang tuh dicantumin juga nggak apa-apa kan ya, Pak? Ya. Jadi pengalaman kerja sebagai seorang fresh graduate itu adalah biasanya pengalaman magang atau part time biasanya kan, gitu. Boleh nggak? Boleh. Karena pada dasarnya namanya pengalaman kerja itu ada banyak Bel. Jadi ada namanya kerja tetap Mhm, nanti ya, yang full time gitu ya. Nah, itu maksudnya kayak kerja tetap, nanti ada kontrak gitu ya, kerja tetap, kerja kontrak, nanti ada entrepreneur gitu ya, nanti ada part time, nanti ada freelance, nanti ada magang dibayar, paid internship gitu. Nanti ada juga magang nggak dibayar gitu ya Bel ya. Kayak gitu. Jadi itu mhm, semua isinya ada di dalam pengalaman kerja gitu. Jadi boleh nggak? Ya mmm, memang harus yang ditulis gitu Bel. Gitu. Tuliskan saja itu perusahaannya apa, kamu sebagai apa, periode apa, tanggung jawabnya apa, kalau ada prestasinya tuliskan prestasinya apa gitu. oh gitu. Baik, Pak, baik. Gitu. Itu ya Mmm, itu. Yang salah malah kalau nggak ditulisin itu. Memang harus yang ditonjolin itu gitu. Nah begitu. Itu ya. Tadi itu yang pertama. Sebagai lulusan baru tuh harus fokus ke arah sana. Jadi tadi pendidikan tuh nggak harus pendidikan formal, non formal juga boleh gitu. Pengalaman kerja nggak harus kerja tetap atau perusahaan. Tadi magang part time kalau entrepreneur nih misalkan aku endorse siap apa produk apa gitu-gitu. Aku jadi ambasador apa. Aku misalkan aku ada freelance event-event tertentu boleh nggak boleh gitu. mhm, Eh, boleh di apa namanya dimasukin gitu Bel gitu. Itu boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita iya, harus ngukur. Kita harus ngukur kita wisuda kapan dan iya, heeh, sekarang itu berapa jauh dari CV. Contoh, kamu wisuda Januari 2021, misal, ya kan? Sekarang Februari 2021. Jadi kayak baru sebulan gitu loh, Bel. Itu nggak masalah iya, CV-mu kayak begitu, gitu. Tapi misalkan nih dalam waktu udah kayak panjang, sekarang Desember 2021 gitu kan? mhm, Itu, maka pengalaman yang ada di CV-mu itu keseluruhan harus bisa ngejawab abis wisuda sampai detik ini tuh kamu ngapain aja Bel gitu, paham nggak? Itu adalah yang harus dijadikan fokus oleh seorang fresh graduate.
Pada saat Mhm. CV tersebut dipakai dan digunakan nggak jauh dari periode wisudanya nggak masalah. Tapi kalau udah ada panjang, CV-mu tuh harus bisa ngomong gitu. Bahwa setelah wisuda sampai dengan ini kamu masih misalkan dalam pencarian pekerjaan pertama atau keberapa gitu, kamu gimana gitu, sibuk ngapain aja gitu. Nah itu harus tertulis karena rekruter nanti nggak bakal nebak-nebak nih anak kayaknya banyak deh kegiatannya cuma nggak ditulis, nggak bakal gitu. Pasti dari Hmm, sesuatu yang ditulis aja sih Bel, kayak gitu. oke baik Pak. Ada lagi nggak Kalau apa gitu? untuk LinkedIn tuh enaknya gimana ya Pak? Saya tuh kurang aktif di LinkedIn tau Pak. Oke. Maksudnya untuk profil tuh bagusnya kayak gimana gitu Pak? Oke, jadi gini ya, jawaban singkatnya nanti tonton YouTubeku. Aku bikin tutorial LinkedIn itu ya. Ya udah, itu jawaban singkatnya. Udah aku Oke kasih linknya belum boleh. sih? Kamu udah nonton belum sih? Belum. Belum ya? Aduh, berarti ada yang kelewat gitu. Ya nanti abis ini deh, aku kasih linknya gitu, aku share, tonton. Jadi tonton, jadi kamu pakai laptop, buka LinkedIn, jadi kamu dengerin dengerin penjelasanku sambil buka LinkedIn-mu gitu. Itu aku bahas dari Oh iya atas ke baik. bawah, dilengkapinya gimana, setelah itu nanti aktivitasnya gimana gitu ya. Gitu. Ini jawaban simpelnya gitu. Nah, selanjutnya adalah gini Bel. Pastikan apa yang tertulis di LinkedIn itu adalah duplikasi dari CV. Oke? Mhm. Jadi LinkedIn itu adalah duplikasi CV. CV duplikasi diri gitu. Baik Jadi baik. kalau ada informasi di CV itu nggak lengkap, mungkin LinkedIn-mu nggak lengkap. Atau malah yang aneh, LinkedIn-mu sangat lengkap tapi CV-mu malah kurang lengkap gitu. Itu juga Iya baik salah Pak. juga gitu. Pertama itu dulu dilengkapin Iya. dulu gitu ya gitu. Nah, habis ini di sesi Baik yang baik. detail aku jelasin terkait dengan detail-detail yang ada di CV-mu harus ada apa. Nanti Hmm. setelah itu aku minta nanti direvisi, nanti kirimkan revisinya. Setelah itu nanti sambil 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 kita punya jadwal untuk bahas revisinya, nanti kamu update dulu yang ada di LinkedIn gitu. LinkedIn itu Baik Pak. pertama itu harus lengkap dulu, profilnya lengkap. Yang kedua aktif gitu. Jangan Mhm. jangan salah satu. Ada orang yang bikin dulu gitu kan, belum lengkap tuh, tapi udah langsung nyari loker, tanya sana sini gitu. Iya. Ya nggak berguna. Berguna pun nggak efektif ya gitu. Atau yang kedua, profilnya lengkap gitu. Kok komen-komen enggak, add friend enggak gitu kan. Ngobrol enggak, masuk komunitas enggak gitu. Ya orang tahu dari mana kamu siapa. Apa bedanya kamu dengan orang hebat yang lain? Karena orang hebat tuh Iya banyak betul. di platform gitu. Gitu sih. Itu ini jawaban generalnya ya itu. Setelah ini tetap aku jelasin di sesi yang detail gitu. Iya Intinya baik situ. baik. Gitu. Ada lagi nggak Bel? Apa yang umum yang masih kamu bingungin soal CV, soal LinkedIn mungkin? Atau aku nanya deh, kamu rata-rata Iya. ngelamar kerja per hari berapa lamaran? Aku sih kemarin tuh aku sempat banyak banget Pak. Waktu awal-awal lulus tuh sempat banyak banget. Terus lama-lama kok ini nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang masuk gitu, nggak ada yang keterima. Maksudnya ada mungkin interview, habis itu udah putus. Maksudnya nggak ada yang sampai langsung keterima gitu, nggak. Jadi kayak lama-lama kok jadi kayak males gitu gimana gitu Pak. Oh Jadi ya, sekarang tuh saya belum belum terlalu banyak sih Pak. oke gitu. Nah, kalau untuk yang apa namanya interview itu gitu, eh Hmm, itu sampai interview user apa HR? masih HR sih Pak. Oh HR. Oke. Mm-mm. Menurutmu ini salah-salahan aja gitu? Nggak lanjutnya karena apa? Kamu ngerasa ada yang salah jawab atau kamu sebenarnya udah bener kok gitu? Udah benar, saya merasanya udah benar. Udah bener ya gitu. Mm-mm. Oke gitu, tapi memang nggak ada panggilan. Ya udah nggak apa-apa. Nanti ingat ya, kita nggak lanjut ke tahap selanjutnya bukan berarti kita jelek ya. Oke, telah banyak faktor Mm-mm. gitu, banyak banyak sekali faktor yang bisa bisa ada di dalamnya gitu ya Bel ya, kayak gitu. Iya. Itu paling sementara itu. Terus apa lagi ya? Sekarang ini rata-rata per hari berapa berarti? 3 sih, Pak, 3. Oke, anak grup loker rata-rata 20 sampai 30 per day gitu. Jadi kamu harus bisa Mhm mhm. ada di angka sana. Weekend weekdays hajar aja gitu. Walaupun nanti Berarti weekdays kalau di jam kerja weekend nggak apa-apa ya? nggak apa-apa gitu. Malam juga nggak apa-apa gitu. Yang penting nanti kalau di jam kerja intensitasnya tinggi. Senin sampai Iya, Jumat baik. 8 sampai 5 itu intensitasnya tinggi. Kalau sore ke malam itu nanti intensitasnya yang lebih rendah nggak apa-apa gitu. Gitu. Mmm, Gitu. Jadi bahasanya gini, melamar kerja
kapanpun itu baik, tapi melamar kerja di jam kerja gitu ya, itu lebih baik gitu. Jadi artinya kapanpun nggak masalah. Tapi kalau kamu mau fokus, kapanpun kamu lamar, itu kan lebih cepat lebih baik. Kamu dapat info langsung lamar gitu kan, gitu. Atau yang kedua adalah tadi, begitu di jam kerja gitu, wah itu kamu intensitasnya tinggi gitu. Gitu ya Bel. Iya, baik, Pak. Tuh. Terus apalagi nih yang umum ya, yang kamu pengen tanyain gitu, ada nggak? Enggak sih, Pak, itu aja. Udah, sementara itu aja dulu ya. Oke. Ya, Oke, sekarang kita masuk ke sesi detail. Nggak aku record ya. iya.